Fiona Fahru? Udahlah, tinggal lo aja yang belum follow gua. Nih, lihat foto gue di Instagram, keren kan? Iya dong, tapi follow dong Instagram gue @FionaFahru. @bacunhakim, follow. Sama Adama Abe. Gampang ntar kita follow. Baru datang cengar-cengir udah kayak kuda lo. Tahu lo. Ya wajar dong, gua seneng Cun, gua baru dapet pacar Cun. Guys, gua dapet pacar. Ya udah kenalin lah. Iya dong. Nah itu dia masalah gimana gua mau kenalin, kan gua kenal lewat sosial media nih. Gua pacaran jarak jauh, LDR, dia di luar negeri. Gaya banget sosial Tunggu, media. lo pacaran LDR, jarak jauh, kenalan di medsos. Sama dong kayak kasus klien kita hari ini. Si Tio. Iya. Oh iya, sama serius. Udah mending kita bantu dia menyelesaikan masalah. Nah pemirsa, kira-kira bagaimana nih permasalahan Tio? Ini dia penyelidikan kami Di Balik Rahasia. Oke Tio, coba bisa lo ceritain nggak nih awal terjadinya lo pacaran sama pacar lo si Mira itu? Iya, ini awalnya sih gue ketemu sama dia di sosmed ya bang, di Facebook gue ketemunya gitu. Ya, gue udah kerja di Malaysia kurang lebih 3 tahun lah bang. Jadi hubungan Tio dan pacarnya ini LDR, hubungan jarak jauh. Dan dia belum pernah sama sekali ketemu dengan pacarnya yang bernama Mira. Dan waktu itu dia bilang gini sama gue, orang tuanya itu lagi sakit. Ya gue sebagai pacarnya gitu, ya gue kirim dong setiap bulannya uang gitu, setiap bulan kurang lebih 1.500.000. Dan yang bikin kagetnya lagi kita semuanya, si Tio ini selalu ngirimin duit sama si Mira selama setahun itu. Tiap bulan Emang itu rutin. dia itu kerja apa? Dia bilangnya sih dia kerja di karyawati di sebuah toko gitu. Tapi kok Tio pengen lakukan penyelidikan, dia pengen menyelidiki Mira. Kenapa nih? Baru seminggu kemarin gua nyamperin nih ke tokonya. Pas gua udah ke tokonya, tapi yang pemilik toko bilangnya nggak tahu tuh, nggak pernah ada yang namanya yang kerja di sini yang nama Mira. Ya udah kalau gitu, penyelidikan pertama kita mau kemana? Mungkin kita langsung ke tokonya aja kali ya. Ini tokonya? Iya. Sampai di sana usahanya itu usaha tempat gorden. Masih mbak. Ini sih. Lo lagi ngapain sih bobo kamera segala? Gimana nih? Coba. Dia datang lagi. Saya datang ke sini baik-baik mbak. Masa gitu sih responnya? Ya sih lagi sibuk ini. Takut ada bos saya. Gimana sih kalau banyak kamera kayak gini? Coba ayo. Aduh, Nggak gini aja deh. Nggak gini aja. Maaf mas, ini kan toko ya. Kalau misalnya rame gini kan kayak nggak enak Ah, nanti dilihat orang. Iya mbak. Tapi kan Maaf mbak, jadi kan dia setiap kesini dia ini selalu ditolak, selalu mbak usir-usir kan. Makanya dia minta bantuan kita mbak. Dia minta bantuan kita mau bantu dia. Ya tapi saya nggak kenal. Pacarnya mas ini siapa lah gitu nggak kenal. udah deh mbak, nggak usah bohong sama saya. Nama cewek lo siapa? Mira. Mira. Coba mbak inget-inget kali aja dulu ada karyawan namanya Mira. Ini coba mbak lihat deh. Ini orangnya nih. Nggak ada ya mbak. Dan sama sekali nggak ada yang namanya Mira di toko gorden itu. Tapi tetap si Tio ini tetap kekeh banget. Dia ini yakin banget kalau Mira pacarnya itu yang dia sayangin itu ada lagi kerja di situ. Saya minta izin, tolong telepon bosnya ke sini deh mbak. Maaf ya mas ya, bos aku tuh nggak ada di sini. Bos lu ada di rumahnya. Maaf nih, kita nggak akan pergi nih sebelum kita dapetin alamatnya. Jadi biar semuanya selesai juga, boleh nggak kita minta alamat rumah? Iya, karena kalau misalnya alamatnya nggak dapet, otomatis dia akan balik ke sini lagi, Nggak apa-apa, terserah. Kalau mau balik lagi silakan. Kita kan ada klien ini namanya si Tio. Nah Tio ini memang dia ini punya pacar namanya Mira kan, dan dia ini udah LDR, udah kontak-kontakan lama, dan dia ini selalu ngasih uang bulanan 1.500.000 kepada pacarnya, dan dia ini berasa ditipu soalnya karena dihubungi, dikontak lagi, hilang lagi gitu. Ya di samping itu bu, kasihan dia bu, karena dia ngisiin tiap bulan gajinya itu buat si Mira itu bu. Ya udah mereka bersikeras tidak mau memberikan alamat bosnya. Sampai akhirnya coba telepon bosnya, minta izin sama bosnya. Akhirnya mereka menelpon bos mereka dan meminta izin agar bisa memberikan alamat kepada kita. Emang ada karyawan dulu yang namanya Mira? Nggak ada. Tapi dia ngakunya katanya kerjanya di sini, di toko gorden. Alamat Kalau bosnya. minta alamat bos boleh. Oke.
Oke, nanti saya kasih bos. Dan akhirnya si pegawai mendapatkan izin dari bosnya untuk memberikan alamat kepada kita. Dapat alamat ya, kita langsung meluncur ke sana. Sesampainya di sana, kita dapat rumahnya, kita panggil-panggil, kita ketok-ketok. Yang keluar hanya pembantunya. Ya, Misi, ada Mbak. apa ya Mas? Ibunya ada? Ibunya nggak ada. Ada apa ya? Mbak ini pembantu di sini. Iya, Kerja di sini udah lama nggak? iya saya udah lama kerja di sini. Abah kenal nggak sama Mira? Mira. Mira mana ya? Kayak di sini nggak ada yang namanya Mira ya. Ini mbak, ntar ya ini. Mira, ini mah bukan Mira Mas. Begitu dikasih lihat foto Mira, si pembantunya ini juga kaget. Pembantunya ini malah bilang, ini bukan Mira. Ini mah anak majikan saya. Mbak Susi. Tapi dia bilang ke Tio bahwa dia itu Mira, Mbak. Saya tuh ngasuh dia itu dari kecil Mas. Sekarang yang Mbak bilang Susi itu ada nggak orangnya? Lagi pergi Mbak. Terus kalau majikannya pulangnya berapa lama ya? Lagi pergi semua. Wah kita bingung dong. Di situ si Tio kaget, dia shock. Dia paksa-paksa pembantunya. Akhirnya pembantunya bilang, sorry saya nggak bisa kasih tahu apapun. Saya sibuk, saya mau masuk banyak kerjaan. Cuman karena kita tadi udah janjian sama bosnya, kita mau ke sana. Kita tungguin nih bosnya nih. Kita nungguin selama beberapa lama sampai ini kita juga bete. Terus yang ya dalam hati sih gue pengennya cabut aja dan kita mendingan cari informasi ke tempat lain. Gak lama dari kita nunggu si ibu bos itu, ada satu mobil datang, mobil warna hitam. Dan begitu kita lihat ada yang turun, seorang ibu-ibu. Tante, Oh iya? Ada tante yang menyuruh ini kan. Oh iya. Iya tante, ini tadi kita yang telepon, Iya. yang diteleponin dari tempat kerja, tante tempat usaha. Oh iya iya iya. tante mamanya Mira kan? Bukan, saya bukan namanya Mira. Loh, Coba kasih lihat fotonya deh, fotonya. Wah di situ Tio panas kan. Dia bilang, enggak tante ini tuh Mira itu udah nipu saya. Dia jelasin semua panjang lebar bagaimana permasalahannya, bagaimana Mira minta uang sama dia. Bagaimana Mira memberikan harapan, dikasih lihat semua chat-chatnya, kasih lihat semua pesan-pesannya dan foto-fotonya. Di situ tantenya marah. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu itu pasti menipu. Gak mungkin, anak saya itu bukan Mira namanya. Anak saya itu namanya Susi. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu itu pasti menipu. Gak mungkin, anak saya itu bukan Mira namanya. Anak saya itu namanya Susi. jelas-jelas tante, dia sendiri yang bilang namanya itu Mira. Dan dia sering minta transferin duit 1.500.000 per bulan. Mana? Ini bukti Buktinya transferannya. mana buktinya? Serius. Nih. Tante nggak yakin? Masih nggak yakin juga? Gak mungkin anak saya menipu seperti ini ya. Ini, tante lihat dulu deh. Ya bisa jadi Kurang kan yakin itu, lagi, Tante. Masalahnya kan mungkin Tante pelit sama anak-anak. Jadi dia butuh Iya. uang sama orang lain dia minta. Gak mungkin ya. Saya ini orang kaya. Untuk apa uang transferan seperti ini? Ketika dia melihat transferan itu dia langsung marah dan dia malah menuduh kita ingin menipu dia. Ingin memeras dia. Wah, dari situ kita nggak terima. Saya tidak percaya. Mungkin ini hanya pemerasan aja dari kalian ya. Kok pemerasan anak ibu kali memeras saya? Ini kalian udah komplotan begini. Loh, kita kaget, kita ini bukan menipu.